Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita hari ini. Langsung aja nih, kita bakal bongkar habis-habisan salah satu laga paling seru di fase grup Piala Dunia 2026. Laga penentu yang krusial banget, Jepang lawan Swedia yang berakhir imbang 1-1, dan yang pastinya hasil ini sukses bawa kedua tim melaju ke babak sistem gugur. Nah, sebelum kita ngebahas kronologinya, coba deh kalian perhatiin anomali statistik yang super menarik ini. Swedia ngelepasin 10 tembakan, sementara Jepang cuma 8. Tapi, lihat angka expected goals atau XG-nya. Jepang nyatet 1,31 XG, jauh ninggalin Swedia yang cuma 0,42. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya tim Samurai Biru bisa kelihatan jauh lebih mengancam, padahal tembakan mereka lebih dikit? Tenang, rahasia taktik di balik angka ini bakal kita kupas sebentar lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hasil akhir dan dampaknya. Jadi skor akhirnya emang 1-1 di Dallas Stadium. Tapi kalau kita tarik mundur ke awal laga, jujur aja, intensitasnya belum kerasa. Babak pertama tuh jalan lambat banget, super hati-hati. Kedua tim benar-benar kayak lagi main catur, nunggu siapa yang bikin blunder duluran. Nah, di saat para striker lagi pada buntu, justru kiper-kiper inilah yang benar-benar nyuri panggung. Ada 3 momen penting yang ngerangkum babak pertama ini. Pertama, kiper Jepang Zion Suzuki langsung unjuk gigi di awal buat ngeblok peluang Alexander Bernhardsson. Gak mau kalah, di kubu Swedia, Jakob Widel Zetterstrom juga sibuk banget. Dia dengan tenang nanganin tembakan kerasnya Yukinari Sugawara. Tapi penyelamatan terbaiknya tuh pas dia harus nepis tembakan melengkung Keito Nakamura dari skema umpan cepat khas Jepang. Intinya, kedua kiper ini mati-matian mastiin gawang mereka aman sampai turun minum. Lanjut ke bagian 2, ledakan di babak kedua. Lupain deh babak pertama yang agak ngebosenin tadi, karena di babak kedua permainannya bener-bener meledak. Menit ke-56 Jepang akhirnya pecah telur. Daizen Maeda dengan tenang eksekusi bola ke sudut kiri bawah, dan ini berawal dari umpan terobosan tingkat dewa dari Ritsu Doan yang bener-bener ngerobek pertahanan Swedia. Tapi, senengnya cuma bentar. Cuma 6 menit berselang, Anthony Elanga langsung ngebales lewat tembakan roket kaki kiri dari luar kotak penalti. Bener-bener stunner yang gak bisa dijangkau Suzuki. Laga makin panas, sampai puncaknya di menit 90-an lebih, sundulan maut Alexander Isak nyaris aja gol, sayangnya kena mistar. Ngomongin menit-menit akhir, kita wajib banget kasih apresiasi buat drama di masa stoppage time. Jantung fans Jepang pasti udah mau copot tuh, Swedia benar-benar nyaris nyuri poin penuh. Kuncinya ada di aksi heroik beruntun Zion Suzuki. Pertama, dia nepis tendangan keras Elanga keluar. Terus, dari tendangan sudut itu, Suzuki lagi-lagi pamer refleks gila buat nepis sundulan jarak dekat Isak ke mister gawang. Penyelamatan ganda ini nilainya udah sama kayak nyetak gol, benar-benar nyelamatin nyawa Jepang dan ngunci hasil imbang. Sekarang, kita bedah intinya di bagian 3, taktik, kualitas versus kuantitas. Nah, buat paham apa yang sebenarnya terjadi di lapangan tadi, kita harus balik ke statistik XG di awal analisa tadi. Buat kalian yang pengen ngerti sepak bola modern, metrik ini wajib banget dipahami. Simpelnya gini, XG itu ngukur kualitas dari setiap peluang mencetak gol. Jadi, dia nilai dari mana tembakan itu diambil, sudutnya gimana, terus jenis umpannya itu apa. Intinya, gak semua tembakan punya peluang masuk yang sama. Tembakan spekulasi dari jarak 30 meter pastinya punya nilai XG yang jauh lebih kecil dibanding sontekan dari jarak 2 meter, ya kan? Yang bikin geleng-geleng kepala, matriks XG tadi tuh ngebuktiin benturan dua filosofi antara taktik Graham Potter di Swedia ngelawan gaya main Samurai Biru. Taktik Jepang tuh rapi banget. Mereka bangun serangan sabar, ngasih umpan terobosan presisi ke belakang bek lawan, kayak asisnya Doan tadi, buat nyiptain peluang super matang di dalam kotak penalti. Hasilnya, XG mereka tinggi. Kebalikannya, Swedia itu main kuantitas. Mereka nembak terus, tapi mayoritas dari luar kotak penalti. Ya, mereka emang spesialis tembakan jarak jauh sih, peluangnya emang banyak, tapi secara kualitas, probabilitas masuknya alias XG-nya tuh kecil banget. Kita masuk ke bagian 4, rekor dan sejarah baru. Angka 10, kalian harus dengar ini statistik gila. Sekarang, Jepang punya 10 pemain berbeda yang udah nyumbang kontribusi langsung ke gol di turnamen ini. Entah itu nyetak gol atau ngasih assist. Mereka nyamain rekornya Jerman loh. Nggak cuma itu, mereka juga mencahin rekor mereka sendiri di tahun 2022, di mana waktu itu cuma 8 pemain yang berkontribusi. Ini ngebuktiin kalau ancaman Jepang itu nyebar di seluruh skuad, nggak cuma ngandelin 1 atau 2 pemain aja, semuanya bahaya. Dan rekor mereka nggak berhenti di situ. Berkat hasil imbang ini, Jepang resmi tak terkalahkan di sepanjang fase grup. Kalian tahu nggak kapan terakhir kali mereka bisa kayak gini? Cuma pernah 1 kali, yaitu pas mereka jadi tuan rumah bareng di tahun 2002 silam. Dengan 2 kemenangan dan 1 seri, generasi sekarang udah berhasil nyamain pencapaian legendaris skuad 2002. Keren banget kan? Tapi tenang, Swedia juga nggak mau kalah soal rekor. Ada angka 4 di sini. Dan angka 4 ini adalah kunci dari betapa mematikannya strategi mereka.
Coba kita bedah maknanya. 4 gol. Itu adalah jumlah gol Swedia dari luar kotak penalti sejauh turnamen ini. Pertama, ini tuh 2 kali lipat lebih banyak dari tim manapun loh. Kedua, pencapaian ini bikin mereka nyamain rekor legendaris fase grupnya Brasil di tahun 2006. Dan yang terakhir, berkat gol roketnya tadi, Anthony Elanga sekarang masuk buku sejarah. Dia jadi pemain Swedia pertama yang nyetak gol di pertandingan beruntun sejak Martin Dahlin dan Kenneth Anderson ngelakuin itu di tahun 1994. Pencapaian individu yang benar-benar fantastis. Terakhir, bagian kelima, ujian di sistem gugur. Fase grup udah selesai, dan sekarang nasib bawah kedua tim ini ketemu sama raksasa sepak bola di babak selanjutnya. Karena finish sebagai runner-up, Jepang harus siap ngadepin ujian maha berat, lawan juara dunia berkali-kali, Brazil. Di sisi lain, Swedia juga sama sekali nggak bisa santai. Mereka udah ditunggu sama salah satu tim terkuat Eropa, Prancis. Wah, ini sih bakal jadi pertarungan level elit yang nggak ada ampun. Jadi, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kira-kira, mampu nggak taktik super klinis dan umpan presisinya Jepang nembus pertahanan Brasil? Atau sebaliknya, bisa nggak sih roket-roket jarak jauh Swedia ngancurin kokohnya tembok pertahanan Prancis? Kita tunggu aja pembuktiannya. Laga babak 32 besar nanti fix bakal jadi perang taktik yang wajib banget kita tonton. Terima kasih udah nongkrong di sesi bedah taktik hari ini. Terus ikutin perkembangannya, dan sampai jumpa!